Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, saksikan atau temukan kajian selengkapnya di YouTube Uripe Allah. Silakan ngopi-ngopi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat-sahabatku yang sudah mengucapkan salam di atas atau di kolom komentar. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira ada yang mau naik? Ini ada pertanyaan dari Kang Amnahid. Iki literature kitab apa nggih? Kitabe masing-masing diri manusia ada di dalam dirinya. Apa kitabnya? Logika akal fikir manusianya. Jadi manusianya ndak halusinasi ngetutke opo jari agama dan pertuhan. Jangan jari harus disaksikan sendiri, harus dinyatakan sendiri. Ojo jari. Kitab yang ada di dalam diri setiap manusia itu lebih suci dari kitab apapun bila manusianya mau kembali menjadi makhluk. Ojo dadi khalik. Apa kitab yang harus dibaca? Kehendak kuasa yang ada di dalam diri setiap manusia itulah kun fayakunnya uripe Allah, bukan kun fayakunya setan. Selama ini yang kita lihat kan kun fayakunya setan, kun fayakunya manusia yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya para sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naik Kang Mas. Bila tak ada yang naik, berarti sudah paham semua, ya akan saya tutup lab ini. Tapi bila ada yang naik, berarti ya kita bersambung lagi, tanya jawab atau mudzakarah, mengkaji, membahas sesuai judul yang di atas. Yakni Allah yang mengabdi kepada aku, Abdul Halim. Allah yang mengabdi kepada Anda semua sebagai ciptaannya. Bukan Abdul Halim yang mengabdi kepada Allah. Bukan Anda yang bisa mengabdi kepada Allah. Anda, saya ini hanya makhluk.
Lebih jelasnya lagi, seperti HP, tidak bisa menjaga, tidak bisa mengabdi kepada pemilik HP. Hanya yang memiliki HP lah yang menjaga, yang mengabdi kepada HP-nya. Kenapa? Kalau yang memiliki HP tidak mengabdi kepada HP-nya, ya hilang HP-nya. Tidak jaga, tidak memelihara, tidak mencukupi HP-nya. HP-nya kehabisan pulsa, kehabisan data, tidak diisi. Mana mungkin HP bisa mengisi data sendiri? Mana mungkin HP bisa mengisi pulsa sendiri bila tidak diabdi oleh yang memiliki HP? Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada yang mau naik? Ngopi dulu ya, alhamdulillah ini sudah ngopi. Benda mas beda sama makhluk ya, apanya yang beda? Makhluk itu ciptaan, bukan pencipta. Benda itu ciptaan, bukan pencipta benda itu sendiri. Tapi prakteknya di dalam hati kita selama ini kan kita hanya ngaku-ngaku saja kalau kita makhluk. Manusia ini makhluk, tapi prakteknya di dalam dada kita jadi khalik. Kita jadi Tuhan, sedangkan Tuhannya gelap, Tuhannya goib, mung angen-angen saja, Tuhannya mung gainan hawa nafsu saja. Versi Tuhan karepe hawa nafsu, pura-pura ngabdi, pura-pura nyembah, padahal ingkar, selingkuh kepada Tuhannya. Begitu Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang bila manusia ketika masih duduk di dalam kerajaan manusianya, itulah kenyataan kerajaan setan, kerajaan iblis yang selalu membutakan hati manusia kepada jalan asal usulnya, membutakan hati manusia kepada jalan tempat asal manusianya. Manusia dibutakan dengan kerajaan iblis dan setan itu. Kenapa? Karena manusia hanya memandang apa yang dihadapinya sekarang. Persoalan-persoalan dunia, dihadapkan kepada uang, disesatkan kepada harta, bergentayangan di dalam ilmu-ilmunya, bergentayangan di dalam hafalan-hafalannya, bergentayangan di dalam amal ibadahnya, bergentayangan di dalam solat-solatnya, bergentayangan di dalam pekerjaannya, bergentayangan di dalam diri manusianya, sehingga manusianya tidak bisa pulang ke asal mulanya dari Allah, kembali kepada Allah, dari zatullah kembali kepada zatullah, dari asma Allah kembali kepada asma Allah, dari af'alullah kembali kepada af'alnya Allah, dari sifatullah kembali kepada sifatnya Allah. Manusia tidak bisa kembali ke situ bila manusianya masih di dalam kerajaan iblis dan setan, masih kumpul setan, tidak akan bisa pulang kampung. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi bagaimana caranya kita bisa pulang kampung, pulang kepada asal usul kita, pulang kepada rumah kita, baitul qalbun mukminin, baitullah, pulang kepada Allah. Ya, jadikan isi hatimu yang ada hanya Allah, bukan yang ada hanya setan. Itu cara pulangnya. Bila diri kita pulangnya pada hawa nafsu, maka sholat kita jadi santapan iblis. Ibadah kita jadi santapan setan. Apapun kebaikan kita menjadi mayoran iblis dan setan, serta hawa nafsu, jin, dajjal ada di dalamnya. Mayoran. Padahal tidak diabdikan kepada Allah, malah diabdikan kepada ahli nar, ahli neraka, dimakan oleh iblis dan setan. Kenapa? Karena kita kumpul dengan mereka.
maka apapun yang kita kerjakan semuanya disajikan kepada apa yang wujud di dalam dada kita. Itulah yang dimaksud selama ini kita mati. Meskipun ketika saat ini kita hidup, tapi apanya yang mati? Jiwanya yang mati, sehingga badan-badan ini menjadi kuburan-kuburan setiap jiwa-jiwa yang tersesat. Kuburan jiwa-jiwa yang terdampar, yang bergentayangan di alam misteri dunia. Bu Rahaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Rahaya bila mau naik mudzakarah agar live ini bisa berkepanjangan. Kalau tidak ada yang naik ya akan saya tutup karena sudah paham semua. Silakan kalau ada yang mau naik biar panjang ini live-nya. Kita bermudzakarah nyantai. Bermudzakarah enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kerajaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyimak, Bah. Oh ya, sambil buat somai ya. Kangen. Ya berapa tahun enggak jumpa ini ya, Kang Ramdhani. Sambil buat somai, sambil sibuk-sibuk di belakang. Iyalah, nikmati Gak punya saja. paketan. Kalau nyimak mic-nya di mute ya Kang Mas ya, biar tidak kemeresek. Mic-nya di mute biar mic-nya iyalah saya yang ngemut ya. Kang Ramdhani nyimak saja ya. Saya yang mic-nya biar tidak kemeresek. Dar. Ya Kang Ramdhani diam-diam baik. Silakan Bu Rohaya atau yang lainnya yang mau naik silakan. Jadi sesuai tema judul live ini, Allah yang mengabdi kepadaku. Bukan kebalik, aku yang mengabdi kepada Allah, kebalik. Kalau aku yang mengabdi kepada Allah, seolah-olah aku yang jadi Allah. Seolah-olah aku yang mampu apa-apa. Seolah-olah aku, Abdul Halim inilah yang punya ayat. Inna Abdul Halim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Abdul Halim berkuasa atas segala sesuatu. Seolah-olah begitu ayatnya. Apa yang dikuasai oleh Abdul Halim? Duduk dikuasai Abdul Halim, berdiri dikuasai Abdul Halim, sholat dikuasai Abdul Halim, ibadah dikuasai Abdul Halim. Seolah-olah Abdul Halim ini penguasa, sedangkan Allahnya goib rauno. Itulah kesalahannya. Seolah-olah Abdul Halim yang bisa mengabdi. Padahal selama ini yang diabdi oleh Abdul Halim hawa nafsu. Iblis dan setannya. Laku yang dilakukan Abdul Halim untuk membakani, untuk memelihara iblis dan setan. Ketika sholat Allahu Akbar, Abdul Halim yang merasa sholat. Maka inilah tandanya Abdul Halim ngasih makanan setan iblis di dalam hatinya. Ini loh sholatku, ayo makanan. Ketika Abdul Halim beribadah, ini loh ibadahku, ayo makanan. Buat apa dipersembahkan kepada Allah, Allahnya tidak ada. Buat apa dipersembahkan kepada Allah, Allahnya goib. Yang ada kan saya, yang ada kan kamu. Ayo kita mayoran. Sholatnya dimakan-makan sendiri. Akhirnya ibadahnya, agama dan pertuhannya sejak akil balik sampai setua ini. Zong tak ada gunanya. Kenapa? Karena nyembah iblis, karena nyembah setan. Ya percuma. Maksiat yang diselimuti oleh ketaatan. Kelihatannya ketaatan, tapi sesungguhnya kemaksiatan. Hanya diri kita sendiri yang tahu bagi orang-orang yang dibukakan hatinya.
Kang Aziz, silakan bila mau naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh nyata bahwa hanya Allah yang mengabdi kepada manusia. Hanya kita sendirilah yang bisa mengabdi, menjaga, memelihara apapun yang kita punya. Baju, sarung, kopiah, kita menjaganya agar jangan sampai hilang. Itulah pengabdian itu. Bukan pemahaman mengabdi itu seperti kita mengabdi sesajen menghadap. Nah, gini bukan itu. Bukan mengabdi itu seperti orang yang menyembah berhala patung-patung. Begini kayak di gambar-gambar kayak di video itu. Maknanya mengabdi itu ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini makhluk. Kalau kita sudah makhluk, tidak bisa menciptakan apa-apa, maka faqad arafa rabbahu, maka kita akan mengenal, sungguh-sungguh akan mengenal Tuhannya. Siapa yang menciptakan apa-apa yang tergerak, apa-apa yang di dalam hati kita. Faqad arafa rabbahu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Kang Mas. Jadi itulah tanda bukti hanya Tuhanlah yang berhak mengabdi kepada ciptaannya. Seperti bayi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir itu dalam keadaan suci bersih. Allah mengabdi kepada bayi, dikasih makanlah bayi dengan hidup yang ada pada orang tua kita. Allah mengabdi kepada bayi, dikasih makanlah bayi itu dengan kasih sayangnya yang rupanya hidup yang ada pada kedua orang tua kita. Dibersihkanlah bayi itu dari kotoran, dimandikanlah bayi itu dengan kasih sayangnya. Itulah tanda bukti pengabdian Allah kepada ciptaannya. Apakah kita bisa makan dan minum? Siapa yang bisa makan dan minum? Nah, bila kita sadar atas kemakhlukan kita, ya kita akan tahu siapa dia. Faqad arafa rabbahu, bila kita sudah man arafa nafsahu, bila kita sudah tahu siapa diri kita. Jadi memang ini kajian dari atas, dari langit, kajian dari Allah untuk manusia. Tapi kalau manusia yang merasa mengkaji-kaji dari bawah, ya ruwet bulet. Banyak perbedaannya. Karena masing-masing manusia membawa misi-misinya sendiri-sendiri. Ya tersesatlah manusianya bila menuju Allah pakai kendaraan manusia. Menuju Allah ya pakai kendaraan Allah. Barokallah. Menuju Allah ya pakai araftu Robbi birobbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jangan dengan hawa nafsu kita. Tak akan nyambung bila kita berjalan menuju Allah dengan hawa nafsu. Tak akan nyambung bila kita menuju Allah dengan kita yang merasa mengabdi kepada Allah. Apalagi merasa makrifat. Apalagi merasa mengenal Allah. Ya tambah jauh. Seolah-olah manusianya mengabdi kepada Allah dengan ilmunya. Seolah-olah manusia mengabdi kepada Allah dengan syariatnya. Seolah-olah manusia mengabdi kepada Allah dengan torekohnya. Seolah-olah manusia mengabdi kepada Allah dengan hakikatnya. Seolah-olah manusia mengabdi kepada Allah dengan ilmu ma'rifatnya. Semuanya tersesat. Kenapa? Karena kendaraannya kendaraan hawa nafsu manusianya. Maka wajib murtad. Murtad kepada siapa? Murtad kepada diri manusiamu. Agar apa? Agar hanya Allah yang mengabdi kepadaku. Akhirnya enjoy saja. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat,
Semoga bisa menikmati atas keenjoyan ini. Kenapa? Karena di dunia ini adanya nikmat saja. Adanya balak dan bencana karena manusianya belum sampai ke dalam surganya Allah, menyaksikan wajah Allah, ya masih ada bencana ujian.